Halo Konsun, tes. Halo Konsun, Komarwan, Koholong. Puji Tuhan, sore ini, malam ini kita bisa berjumpa lagi di Kefas Live Indonesia. Kita membahas tentang berdoa, yaitu doa orang Kristen. Hal ini ditemani saya sebagai host, saya Atong, dan juga narasumber saya Ko Irfan. Ya, jadi tetap stay tune. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan selama 1 jam ke depan. Amin. Saya harap teman-teman kabarnya baik ya di rumah masing-masing. Di tengah kondisi hari ini yang bekerja ya kan, yang kuliah, tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap memiliki tubuh yang prima, supaya tetap bisa terus mengasihi Tuhan. Amin. Nanti juga di sembari kita berbicara Kefas Live ini, jika teman-teman ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas, teman-teman boleh komen dan nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Amin. Jadi sebenarnya yang ingin kita bahas itu apa sih? Sebenarnya ketika kita mendengar tentang doa itu, pasti banyak orang Kristen tuh memandang bahwa berdoa itu tidak terlalu berguna. Ada juga yang memandang bahwa ketika kita berdoa itu, kita merasa bahwa kita itu tidak memiliki kata-kata yang panjang-panjang atau kata-kata yang indah. Itulah mengapa bagi kita itu doa tidak terlalu penting. Ketika kita berdoa 5 menit, mungkin sudah cukup bagi kita untuk berdoa selama 5 menit. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana berdoa itu sih. Apakah doa itu cukup hanya 5 menit? Atau doa yang bagaimana yang bisa disebut sebagai berdoa? Nah, oleh karena itu, saya mengundang narasumber kita supaya kita bisa bahas bersama-sama dengan beliau. Sebentar, kita sedang menunggu kita. Ya. Halo Ko Irfan. Ya, halo. Apa kabar Selamat Ko? malam, puji Tuhan. Kabar baik. Puji Tuhan. Amin. Puji Amin. Tuhan. Salam semuanya. Iya, amin. Selamat bergabung ya. Iya, selamat bergabung untuk kita semua. Amin. Gimana kok sekitar rumah, kok aman kok? Covid ada kasus baru kah dekat rumah? Puji Tuhan, sampai saat ini aman. Tidak ada. Aman. uh, Iya. Gue di Brother Host juga masih aman kok. Soalnya protokolnya juga terkendali. Puji Tuhan. Oh, ini ada yang tanya dari Renat Jevon. Ya. Ya, jadi tema kita malam ini adalah doa orang Kristen. Betulkah, Ko Irfan? Doa Ya, orang Kristen? betul. Ya, betul. Ya, Kita jadi malam ini mau bahas apa sih doa itu dan bagaimana berdoa yang benar sebagai orang Kristen. Betul ya, Ko Irfan ya? ya betul. Jadi kan apa namanya? Kalau misalkan kita tanya ya ke orang-orang, biasanya entah orang itu beragama apapun ya,
mereka pasti berkata ya, kamu doa kepada Allah yang esa ya kan, Allah yang satu. Kalau dia bukan apa namanya ateis ya. Namun Iya apakah kok. yang unik ya kan? Semua orang bisa berdoa, tapi bagaimana orang Kristen berdoa? Nah, ini yang perlu kita cermati baik-baik ya. Sebagai orang Kristen, apa yang kita wahyukan? Nah, kemudian sebagai orang Kristen, bagaimana kita perlu berdoa kan, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah satu hal yang perlu orang-orang Kristen, khususnya semua yang bergabung di sini, kiranya bisa mengenal lebih dalam ya, bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati, yang berdoa turut dengan firman Tuhan. Benar kok. Amin. Halo teman-teman yang baru bergabung. Oke. Ini saya sedikit nyalakan apa backsound sedikit ya supaya tidak terlalu sepi gitu. Ya, boleh. Ya, selamat datang teman-teman yang baru pulang kerja mungkin atau yang dari aktivitasnya masing-masing. Boleh, terima kasih sudah menyempatkan waktunya mau bergabung di Kevas Live Indonesia bersama-sama dengan kami. Semoga teman-teman tidak ketinggalan firman Tuhan yang disampaikan selama 1 jam ke depan. Kita boleh sama-sama mungkin mencatat atau menyimak bersama-sama, dan teman-teman juga yang sudah bergabung, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, buat teman-teman yang bergabung, sekali lagi perkenalkan dengan saya host, saya Atong, dan juga narasumber kita di sini ada Ko Irfan. Ya, gimana? Sorry, tadi putus di saya tadi. Halo Ko. Kenapa? Ya, tadi saya perkenalkan diri saya dengan Ko Irfan begitu ke audiens semua. Oh ya, oke. Ya Ko. Ya, malam, salam semua. Yoriko Lambert. Wah, ini kok pada live ya? Semoga ada teman-teman yang bergabung lagi ya. Kita sama-sama Iya, mencari tahu mana doa itu. Apa ini maksud dengan doa orang Kristen? Baik.
Oke teman-teman, sebentar kita akan mulai ke dalam sesinya. Semoga teman-teman bisa enjoy dengan pembahasan kita malam ini, supaya apa yang kita bahas sama-sama ini boleh menjadi berkat buat kita sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kewas kita malam hari ini, saya pimpin dalam doa sebentar ya teman-teman, sobat kewas semua. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau boleh menyelamatkan waktu kami Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama membahas tentang doa. Pimpin kami Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh memberkati setiap diri kami, supaya kami boleh terus menjadi orang Kristen yang berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik Sobat Kefas semua, kembali lagi dengan kita Kefas Live malam-malam hari ini. Malam ini kita membahas tentang doa orang Kristen. Baik, kita langsung pada pembahasan kita dengan narasumber yaitu Ko Irfan. Ya. Ko Irfan, sebenarnya ada nggak sih alasan orang Kristen itu untuk tidak berdoa? Menurut Ko Irfan itu gimana kok? Ya, baik. Jadi berdoa itu adalah hak utama yang Allah berikan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen diberi kebebasan untuk berdoa. Nah, alasan orang Kristen untuk tidak berdoa sebenarnya tergantung pada diri orang itu sendiri jadinya. Jadi kalau misalkan orang Kristen ini merasa tidak memerlukan apapun, tak mau memperoleh apapun, maka dia tidak merasa perlu berdoa. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2. Ya, di sana dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya kok. Ya, jadi doa itu sebenarnya adalah hak orang Kristen kok ya. Betul kok ya. Halo Tes. Ya, masuk. Maaf, putus ya tadi ya. Ya, maaf. Oke, Kevos tadi sempat terputus. Ya, kita lanjutkan. Amin. Ya kok. Jadi tadi doa sebenarnya adalah hak orang Kristen kok ya. Ya, Betul kok ya. betul. Ya, jadi sebenarnya yang kalau kita tanya ada nggak sih alasan orang Kristen itu tidak berdoa? Sebenarnya tidak ada gitu. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya doa itu adalah hak orang Kristen. Nah, ketika kita sudah tahu bersama bahwa doa itu adalah hak orang Kristen. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya nih kok. Seberapa pentingkah doa bagi orang Kristen? Nah, gimana tuh kok? Ini kok. Oke, jadi Penting nggak doa itu? betul. Jadi berdoa itu penting ya. Pentingnya seberapa penting dan menurut Alkitab itu bagaimana? Saya bisa katakan doa itu penting bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi Allah. Nah, untuk bagi diri kita sendiri, di Yohanes 16 ayat 24, di sana dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi, melalui ayat ini, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, dan kita menerima jawaban doa, maka hal ini bisa membuat sukacita kita menjadi penuh. Jadi, hal pertama penting supaya kita bisa senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, itu di Filipi pasal 1 ayat 19. Ya, Paulus, rasul yang sangat besar, dia berkata di dalam kitab Filipi itu, ya kan, di 1:19 itu dikatakan,
karena aku tahu Iya. bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Amin. keselamatannya Paulus ternyata tergantung juga pada doa dari kaum saleh di Filipi. Jadi kalau ada orang Amin. yang mendoakan saudara-saudari, yang mendoakan kita, wah kita banyak diselamatkan. Jadi Amin. kalau kita berdoa untuk orang lain, wah jadi kita juga menjadi berkat ya bagi orang itu. Nah kemudian Amin. yang ketiga, di kitab Lukas pasal 11 ayat yang kedua. Ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa ya. Kita sering dengar ya, doa Bapa kami. Ya, dikatakan apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah Amin. kerajaanmu, dan seterusnya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kita bisa berdoa supaya kerajaan Allah itu datang ke muka bumi ini. Ya, jadi betapa pentingnya doa kita bagi kepentingan Allah, bagi Amin. kerajaan Allah. Jadi kita Amin. satu dengan Allah, dan apa yang menjadi kehendak Allah bisa terjadi di muka bumi ini melalui doa kita. Jadi ya saya pikir ya Amin. demikian ya. Jadi penting bagi tiga hal, bagi diri kita, bagi orang lain, bahkan terutama bagi Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi untuk sobat Kefas yang baru bergabung, seberapa penting doa untuk orang Kristen itu sudah dijelaskan oleh Ko Elvan bahwa pentingnya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain dan juga bahkan bagi Allah. Karena dikatakan kan di dalam Yohanes 16 ayat 24 itu, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi teman-teman, seberapa penting doa bagi orang Kristen itu penting. Karena lewat doa kita boleh memperoleh sukacita. Nah, ketika kita sudah tahu seberapa penting doa, doa itu untuk kita, Ko Irfan. Nah, kita mau tahu nih, apa sih makna doa itu kok? Oke, ya jadi doa sebenarnya bukan hanya meminta kepada Tuhan ya. Jadi doa itu, doa orang Kristen khususnya, dia adalah saling kontak antara Allah dengan manusia. Atau Amin. bahkan lebih dalam lagi, bisa dikatakan doa itu adalah manusia ini sedang menghirup Allah. Manusia ini Menghirup. mau mendapatkan Allah, dan manusia ini didapatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, makna yang utama daripada doa juga adalah manusia ini bisa bekerja sama dengan Allah. Dan melalui doa manusia ini menggenapkan kehendak Allah melalui doa. Jadi doa yang sebenarnya yang utama, kita mendapatkan Allah, kita sedang menghirup Allah, kita sadar kita tidak ada apa-apa, dan Iya. hanya Allah lah yang bisa bekerja melalui doa kita dan sebagainya itu. Amin. Ya, jadi kalau ditanya seberapa apa makna doa itu bagi kita itu, doa ini sangat penting ya. Karena apa, doa itu adalah kita berkontak dengan Allah juga manusia dan juga kita itu dikatakan menghirup Allah. Nah, kan dikatakan doa itu adalah menghirup Allah. Menghirup Allah itu bagaimana sih kok? Nah, saya mungkin teman-teman itu masih belum tahu nih apa tuh apa menghirup Allah gitu. Mungkin kalau Hmm, Irfan boleh bantu jelaskan apa sih itu makna tentang menghirup Allah gitu. ya, baik. Jadi Ya, seperti yang kita sadari bahwa kita sebagai manusia ya adalah orang yang getas, orang yang rapuh, ya kan. iya, Apalagi sekarang ya di masa pandemi ini ya, banyak orang yang mungkin yang kerja ada yang dipotong gajinya, bahkan ada yang terpaksa iya, tidak bisa bekerja lagi, ya kan. Nah ini hal-hal benar yang banget. bisa dikatakan melemahkan, ya kan. Terus manusia kalau misalkan lagi apa namanya musim hujan dan sebagainya, kena gigit nyamuk aja ya, kena demam berdarah, ya kan, atau kena sakit, yang kena sakit COVID dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang melemahkan. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, apa yang perlu kita lakukan? Ya, banyak di dalam situasi-situasi yang sulit itu, manusia berdoa. Mengapa
di dalam situasi yang sulit itu manusia ini berdoa, sebenarnya manusia ini berdoa supaya dia mendapatkan Allah sebagai kekuatannya, menghibur dia, membawa dia bisa melampaui hal itu, ya kan? Jadi Amin. doa menghirup Allah adalah di situasi-situasi yang khususnya paling menyulitkan kita, di situasi di mana kita terasa Amin. semakin jatuh, ya. Kita belajar datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengalami masalah ini. Aku mengalami masalah itu. Nah, kita mau datang, kita utarakan kepada Tuhan setiap permasalahan Amin. kita, setiap pergumulan kita. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku perlu dirimu. Nah, saat kita Ah, cerita kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku mau dirimu, aku perlu dirimu. Kita sebenarnya sedang menghirup Allah. Di dalam situasi itu amin. kita bahkan mungkin juga bisa memuji Tuhan. Iya. Tuhan, aku bersyukur untuk keadaan yang demikian. Nah, nah sebenarnya di atas syukuran kita, kita sedang menghirup Allah. Ya, jadi demikian. Banyak sekali ya dalam pengalaman saya ketika saya jatuh, rasa diri saya begitu lemah, begitu gak kuatnya ya. Nah, di sanalah saya mulai berdoa. Kadang-kadang hanya mengeluh aja, gak tahu mau Iya, ngomong iya. apa ya kan. Hanya berkata, oh Tuhan Yesus. Dalam hati mengeluh, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya kan. Gak berani mengumpat juga kepada Tuhan. Hanya berkeluh, oh Tuhan Yesus. Dalam batin berteriak, tolong aku Tuhan. Aku gak bisa demikian. Nah ini kita sebenarnya Amin. saat kala kita berseru, kita memanggil namanya, kita sedang menghirup dia. Saya ingat Amin. perkataan firman Tuhan ya, di pasal 10 ayat 13, ya kan, di sana dikatakan, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi menghirup Allah itu, menghirup Tuhan itu seperti itu. Kita memanggil dia, kita berasa, oh Tuhan, aku perlu dikau. Nah saat itu, entah kenapa, kita pasti bisa mengalami Tuhan begitu hadir, begitu hidup. Dia akhirnya memberikan damai, dia memberikan satu kekuatan ya untuk menghadapi itu ya. Amin. Saya pikir kayak pengalamannya Paulus ya, dia ada duri ya kan, dia merasa dia lemah dan sebagainya, dia berkata kepada Tuhan, kemudian dia bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya tatkala dia bersekutu dengan Tuhan di Korintus dikatakan cukuplah anugerahku bagimu ya kan. Paulus mendapatkan perkataan Amin. itu dan dia bisa bersaksi bahwa di dalam kelemahanlah justru kuasa Allah itu menjadi sempurna. Ya, jadi demikianlah Amin. ketika kita berdoa, kita menghirup Allah, khususnya tatkala kita mengalami situasi yang lemah, kita sadar kita begitu lemah, kuasa Allah itu nyata bagi kita. Kuasanya itu menjadi Amin. sempurna bagi kita. Dia memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita. Demikian. Amin. Jadi sobat Kefas, kalau kita mau mengetahui apa itu menghirup Allah, jawabannya adalah ketika kita lemah, kita perlu Tuhan. Artinya kita melibatkan Tuhan, kita berseru pada nama Tuhan. Supaya Tuhan bisa menjadi kesegaran kita. Nah, Ko Irfan, tadi Ko Irfan sempat singgung bahwa doa itu adalah bekerja sama dengan Allah dan untuk menggenapkan kehendak Allah. Nah, mungkin sobat Kefas ini ada yang tanya nih, kok apa sih itu menggenapkan kehendak Allah? Nah, coba mungkin Pak Irfan boleh bantu share gitu, apa itu menggenapkan kehendak Allah. Oke, Amin. baik. Jadi kalau mau singkatnya, kehendak Allah itu ada pada diri manusia. Ya kan di 1 Yohanes ya, misalnya dikatakan yang menghendaki supaya semua orang beroleh selamat dan mencapai Amin. pengetahuan yang penuh akan kebenaran. 2 ayat 4 ya. Jadi di sana kalau kita tahu melalui ayat itu kehendak Allah salah satunya adalah supaya orang-orang di sekitar kita beroleh selamat dan mencapai pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Jadi Amin. ketika kita berdoa untuk orang lain, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan Allah. Jadi berdoa untuk Nah, keselamatan orang itu. Berdoa supaya orang itu bisa mengenal Allah yang benar, yang hidup.
Demikian. Jadi bekerja sama dengan Allah adalah khususnya ketika kita mulai mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita minta supaya mereka bisa beroleh selamat. Kita minta supaya Amin. mereka bisa mencapai pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Ya, supaya Amin. orang-orang di sekitar kita bisa mendapatkan Allah dan sebagainya. Jadi demikian ya. Saya rasa itulah kita sedang bekerja sama dengan Allah. Tahu ada saudara kita atau teman kita yang lagi desperate, lagi galau, lagi menghadapi hal-hal yang dia merasa dirinya putus asa dan sebagainya. Nah, Anda boleh mendoakan orang itu. Nah, Anda sedang bekerja sama dengan Allah. Anda boleh memberitakan Injil kepada dia, ya kan? Tetapi sebelumnya Anda doakan dulu, tanya pimpinan Tuhan, wah terhadap orang ini saya perlu bicara apa, kasih ayat apa misalkan dan sebagainya. Nah, ini Anda sedang bekerja sama dengan diri Allah. Anda bertanya di dalam doa Anda bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, ingat si A yang demikian demikian demikian, ingat si B yang demikian demikian demikian. Yang Tuhan kasih di dalam hati kita perlu memang kita doakan supaya mereka mendapatkan penghiburan, supaya mereka bisa Amin. dikuatkan, ya, dan sebagainya. Ya, amin. Nih dari Ada Lianti, dia mengatakan kita perlu bekerja sama dengan Allah. Ya, betul. Kita perlu bekerja sama dengan Allah melalui doa. Amin. Ya. Oh, ini berangkat dari pengalaman saya, mungkin juga pengalaman teman-teman semua ya, Sobat Keva semua. Seringkali kalau saya berdoa kok, itu gimana ya, saya bingung untuk mengungkapkan kata-katanya gitu. Dalam diri saya itu, saya sulit untuk mengatakan kata-kata yang panjang-panjang ataupun kata-kata yang indah. Nah, menurut Ko Irfan tuh, apakah doa itu harus seperti itu kok? Kita mengeluarkan kata-kata yang panjang-panjang sama kata-kata yang indah gitu. Seringkali kalau kita berdoa 5 menit ya, rasanya sudah lama sekali begitu kita berdoa 5 menit. Apa yang kita doakan itu ternyata sudah selesai gitu. Itu bagaimana kok? Oke, baik. Jadi di dalam firman Tuhan ya, kita melihat dalam perjanjian baru, kalau nggak salah saya di Matius ya, saya agak-agak lupa ayatnya tepatnya. Tetapi Ya demikian, kok? Tuhan berfirman supaya kita jangan berdoa seperti orang munafik, doa yang panjang-panjang, tapi berulang-ulang. Kemudian kita berdoa supaya orang lain lihat, wah ini kata-katanya indah, panjang, bagus, dan sebagainya. Ini Iya kok. bukanlah doa orang Kristen, ini doa yang munafik, doa orang Farisi. Ya. Jadi Wah, doa bukan panjang-panjang, doa bukan dengan indah. Ya. Yohanes 4:24 mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi, amin. kalau kita mau datang kepada Tuhan berdoa, yang paling penting adalah roh kita, kemudian Amin. kebenaran, realitas firman Tuhan ya. Jadi doa yang paling baik ya, saya ingat di Efesus ya, pasal 6 ayat 17 sampai 18 ya. Di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam Amin. segala doa dan permohonan. Jadi Amin. doa yang baik, yang kalau mau menurut roh dan kebenaran, Anda boleh menggunakan firman Tuhan sebagai doa Anda. Ya, di sana di Amin. 18-nya dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Amin. boleh kalau misalkan kalian tidak tahu mau doakan apa, Anda boleh baca Alkitab ya. Waktu Anda baca Alkitab, Anda merasa ada firman yang Anda sangat dikuatkan, Anda boleh gunakan ayat itu untuk kalian doakan. Ya, misalkan kayak tadi ya, terimalah ketopong keselamatan dan firman Allah. Nah, Anda boleh berdoa, Tuhan, aku mau menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Tuhan, aku mau Amin. menerima firman Allah. Nah, jadi ayat ini Anda boleh doakan. Tuhan, aku perlu keselamatan. Aku perlu ketopong keselamatan. Ya, Anda boleh doakan demikian. Jadi, jadikan firman Tuhan ini seolah-olah hidup,
Dan Anda boleh gunakan ayat itu ketika Anda ada perasaan, ya ketopong ini kan di kepala ya, pikiran kita, wah banyak kali diserang oleh musuh. Tuhan, aku Ya, perlu ketopong keselamatan. Selamatkan aku dari amin. pikiran yang jahat. Nah, Anda boleh doakan demikian. Jadi, gunakan firman, kemudian di dalam roh berdoa, ada cerita, ada renungkan di hadapan Tuhan. Kiranya ayat ini bisa tidak kita renungkan? Menerangi kita di sisi apa? Wah, pikiran saya banyak sekali mungkin hari ini yang melalui sosial media, ya mungkin, wah banyak hal-hal yang tidak baik, yang senonoh dan sebagainya, mengotori kita. Nah, kita berdoa, Tuhan ampuni, sungguh ini membuat pikiran saya menjadi senonoh dan sebagainya. Anda boleh bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi ya demikianlah apa namanya doa yang saya pikir berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan yang panjang-panjang, tapi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan terang Tuhan di dalam roh kita. Kita boleh secara baik ya kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu penting ya khususnya untuk orang Kristen kalau mau punya doa yang baik dan tepat, juga miliki Amin. ya, saya gunakan kesempatan ini untuk baca Alkitab. Kalau ada Anda setiap hari baca Alkitab, kemudian ada ayat yang Anda sangat diterangi, kayaknya menyukai, Anda boleh kasih Amin. bintang, kemudian pakai ayat itu untuk kalian doakan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Jadi teman-teman sudah dengar semua ya bahwa ketika kita doa itu, doa kita itu harus bekerja sama dengan diri Tuhan. Jadi tidak perlu panjang-panjang, yang penting adalah itu berasal dari hati kita dan juga kita perlu berdoa bersandarkan dengan firman Tuhan. Nah, Niko, selanjutnya ada Niko. Menurut Ko Evan itu doa itu ada benar salah nggak sih Ko? Karena kalau kita melihat ya secara kehidupan kita itu banyak di antara kita, terutama juga saya pribadi itu ketika saya berdoa, saya ingin punya handphone baru, saya ingin punya motor baru. Nah, tapi Tuhan tidak mengabulkannya gitu. Jadi kan kita tahu bahwa doa itu ada yang dijawab Tuhan, ada juga doa yang dijawab sama Tuhan. Nah, kira-kira doa itu seperti apa sih kok yang benarnya gitu kan? Bagaimana seharusnya kita orang Kristen itu berdoa tuh kok? Coba kok oke. gimana kok? Ya, jadi doa ya bisa benar bisa salah. Firman Tuhan ada yang mengatakan ya karena kamu salah berdoa begitu ya. Jadi apa yang disebut salah berdoa? Yang pertama adalah kita berdoa seturut dengan keinginan kita. Keinginan Nah, kita, ya. ketika kita berdoa seturut dengan keinginan kita dan bukan keinginan Allah, maka doa kita bisa dikatakan itu adalah doa yang salah. Yang tadi kamu bilang, misalkan ya, seorang anak ya, anak saya ini, dia minta ke saya, dia kan masih kecil ya, Pak minta Iya, kok. mobil, salah minta. Mengapa? Usianya belum baik. Dia minta, dia salah minta. Jadi tidak Iya, mungkin saya kabulkan, gitu ya. Jadi doa yang tidak iya, iya. dikabulkan adalah doa yang pastinya satu salah berdoa dan karena doanya itu hanya berdasarkan keinginan pribadinya saja. Keinginan pribadi. Uh, Iya. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita, yang bagaikan Bapa kita. Jadi Amin. ketika kita berdoa, sebenarnya dia selalu menjawab doa kita, doa anaknya. Jawabannya kalau enggak ya adalah tidak. Jadi ketika diminta, Tuhan akan jawab, tidak, ini bukan yang kamu inginkan. Ya kan? Yang kamu butuhkan adalah ini. Jadi misalkan anak saya Amin. minta beli mobil, tidak. Tapi saya yakin dia ingin mobil mainan misalkan. Ya saya belikan mobil mainan saja. Itu sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Amin. Jadi demikian, Allah kita adalah Allah yang mengenal kita jauh daripada diri kita. Tatkala kita berdoa, ya kita perlu pastikan kita berdoa turut dengan keinginan Allah. Dan gak usah khawatir kalau misalkan ada berdoa, sampaikan keinginan Anda kepada Tuhan.
tidak ada masalah, nanti Tuhan akan beritahu, doa kamu ini saya jawab tidak. Jadi jawaban doa, kadang-kadang kita pengennya, wah doa jawab ini adalah ya terus. Tidak selalu. Ada ayat yang Iya, iya. mengatakan Allah kita itu bisa dikatakan dia bekerja melampaui apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, Amin. jadi Allah itu tahu yang paling baik buat kita. Jadi Amin. teruslah berdoa. Dan satu hal lagi ya, yang saya rasa yang perlu diketahui adalah ketika kita berdoa, kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Mengapa? Kalau misalkan sudah seturut dengan kehendak Allah, ya kan bukan berdasarkan keinginan kita, tapi tidak dijawab. Bisa juga demikian. Nah, itu adalah karena kita penuh dengan dosa. Jadi, salah satu yang menghalangi doa kita bisa dijawab oleh Tuhan adalah kita salah apa punya dosa, sehingga persekutuan kita, komunikasi kita dengan Tuhan itu terhalang. Ya, contohnya, Benar. kalau misalkan anak saya berbuat salah kepada saya, dia minta apapun saya tidak mau kasih. Mengapa? Karena saya lagi marah sama dia. Demikian ya. Jadi Allah kita juga demikian. Hubungan kita dengan Allah tidak mungkin bisa diganti. Ya, kita anak Allah, dia mengasihi kita. Tapi persekutuan kita, komunikasi kita dengan Allah kita bisa terhambat. Ketika kita minta sesuatu karena ada masalah, yaitu ada dosa, nah Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi penting sekali khususnya untuk orang Kristen, ketika berdoa, dia harus pastikan Allah benar-benar tidak ada sekatan dengan antara dia dengan Allah. Perlu punya pengakuan dosa yang baik, kemudian Anda boleh berdoa. Demikian. Amin ya. Oke, ini ada respon dari audiens kita dari Yuan Lee Kunagero ya. Katanya, bukannya jawaban Tuhan itu ada tiga ya kak? Satu ya, dua tidak, tiga nanti dulu. Karena Tuhan mau lihat iman kita terlebih dahulu atas setiap permintaan atas doa kita. Nah jadi tadi ada yang ketiga nih kok, nanti dulu. Nah itu kira-kira gimana kok? Ya, jadi apa namanya? Ya nanti dulu itu apa namanya? eh, Bisa dikatakan ya diuji melalui waktu ya. Jadi boleh ada yang ngomong demikian. Jadi bagi saya demikian ya. Allah akan menjawab, ya 10 tahun lagi. Ya, jadi memang doa ada waktunya, dan waktunya itu adalah waktunya Tuhan. Jadi ya tadi kayak contohnya anak saya minta mobil. Karena saya lihat dia belum, ya hari itu tidak. Tapi bisa juga jadi nanti dulu, ya kan? Tunggu kamu usia 17 tahun, tunggu kamu Nggak belajar perlu, nyetir, ya kan? Bisa ini nggak perlu. itu, memang perlu, ya sudah saya belikan. Jadi, apa namanya, di hari itu mungkin tidak. Ya kan nanti setelah 1 tahun, jawabannya ya, begitu. Demikian. Tapi ya bolehlah Oke. istilahnya kalau kita mau bilang 3, ya oke aja gitu. Tapi apa namanya, seperti firman Tuhan ya, firman Tuhan mengatakan ya dan tidak, dia bukan setengah-setengah Iya, begitu. Jadi jawaban benar. doa antara ya dan tidak begitu, secara Nah, prinsipnya begitu. Jadi tidak hari ini, tapi bisa saja 1 tahun 2 tahun, seturut memang keperluan kita, dia akan menjawabnya ya gitu. amin ya. Jadi sobat Kefas, kita sudah tahu sama-sama ya bahwa doa itu bukan untuk keinginan kita sendiri, tapi untuk kehendak Allah ya kan. Karena kalau kita berdoa itu, doa kita itu bukan waktunya kita, tapi adalah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan doa kita supaya bisa cepat-cepat dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya melihat doa kita gitu kan. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan menjawab setiap doa kita. Nah, jadi eh, jadi gini kok. Kan tadi Kevin bilang kalau doa kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus mengerti kehendak Allah. Nah, cara supaya kita mengerti kehendak Allah itu seperti apa sih kok? Supaya doa kita itu bukan apa ya, bukan karena keinginan kita sendiri, tapi itu supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, supaya doa kita itu istilahnya itu bersatu dengan diri Tuhan itu seperti apa kok? Ya, jadi kehendak Allah itu ada di dalam firman-Nya, di dalam perkataannya.
di dalam Alkitab. Amin. Jadi sekali lagi ya saya dorong bagi semua yang sudah bergabung di sini, ya Anda perlu memang banyak membaca Alkitab, firman Tuhan. Amin. Karena itu isinya adalah perkataan-perkataan Tuhan. Dari kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan ini, semakin Anda banyak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, baca Alkitab, Anda akan mengenal lebih banyak, lebih dalam apa yang Dia inginkan, ya kan? Amin. Kayak misalkan saya dengan istri saya perlu banyak ngobrol, ya kan? Perlu curhat, ya kan? Baru tahu kalau misalkan sepasang suami istri diam-diaman, tidak pernah ngobrol, ya kan? Gak akan tahu keinginan apapun gitu ya. Cuman lihat-lihatan doang ya. Ya demikian ya. Jadi memang kita perlu ada percakapan. Kemudian ya sebagai secara luarannya hari ini sebagai orang Kristen kita perlu baca Alkitab, baca firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Kemudian kita tentunya ketika kita baca kita boleh dengan sikap berdoa seperti yang tadi saya katakan, kan Tuhan wahibkanlah kehendakmu atas diriku. Kemudian angkat setiap kata, setiap hubung, aku mengenal kehendakmu. Anda boleh berdoa demikian kepada Tuhan. Nanti Tuhan ketika Anda sedang membaca atau ketika Anda ibadah, Tuhan akan mewahyukan, ini loh kehendakmu. Dan demikian ya. Jadi kehendak Allah ada dalam firman Tuhan. Kadang-kadang juga kita bisa dengar dari saudara-saudari, kaum saleh, orang-orang di sekitar kita yang sudah cukup matang di dalam Tuhan, ya kan? Dia sudah mendengar perkataan itu, dia beritahu kepada Anda, ya dan sebagainya. Tapi yang paling pasti tepatnya ya harus seturut dengan firman Tuhan itu. Dari sanalah kita mengenal kehendak Allah. Amin. Ya, puji Tuhan Sobat Kefas ya. Ketika kita mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah, berhubungan dengan Alkitab dan firman Tuhan, tentunya kita mau tahu nih kok, supaya bisa jadi motivasi kita gitu kan. Sebenarnya di Alkitab ada nggak sih teladan orang yang berdoa kok, supaya kita bisa mengikuti teladan-teladan mereka begitu kok. Amin. Oke. Jadi bisa saya katakan hampir semua tokoh rohani di dalam Alkitab itu memberikan teladan doa ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak tokoh-tokoh rohani selalu berkata dia berdoa kepada Allah dan sebagainya. Nah, tokoh yang paling baik yang memberikan teladan untuk kita berdoa tak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri ya. Jadi dia adalah seorang manusia yang pendoa. Ketika dia datang, dia bukan berdoa bagi dirinya sendiri, tapi berdoa bagi kehendak Allah. Nah, yang menarik ya kita semua tahu ya, Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita berdoa bagaimana. Jadi waktu itu Tuhan murid-murid bertanya, Tuhan bagaimanakah kita berdoa? Nah, Tuhan memberitahu doa yang mungkin kita semua kenal, yaitu doa Bapa kami. Nah, ya, jadi kenapa kok Tuhan ajari doa Bapa kami? Apakah doa ini harus diulang, harus plek seperti itu? Sebenarnya ada wahyu di balik itu ya. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang strukturnya paling baik yang bisa kita lihat ya. Jadi, Anda boleh buat catatan ya. Jadi ini saya juga ketika baca buku-buku rohani, ada seorang saudara yang memberitahu sebenarnya ini struktur doa yang seharusnya sebagai orang Kristen kita miliki ya. Jadi doa Bapa kami itu bisa dikatakan doa yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah mengenai hal-hal Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita boleh berdoa mengenai hal-hal Allah. Dan doa ini adalah doa yang merupakan kedambaan hati kita terhadap Allah. Itu contohnya, ya kan, dikuduskanlah namamu. Ya, nah ini adalah kedambaan kita terhadap Allah. Kita boleh mendoakan, Tuhan, aku mau namamu lah yang dikuduskan. Kemudian datanglah kerajaanmu.
Nah, kerajaanmu ini khususnya di dalam kitab Matius ya, itu adalah kerajaan surga. Kita mau kerajaan surga datang di muka bumi ini. Kemudian, Amin. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini adalah doa hal-hal mengenai Allah, doa seturut dengan kedamaian hati kita terhadap Allah. Nah, bagian yang kedua setelah kita berdoa untuk hal-hal yang berasal daripada Allah, hal-hal untuk Allah, kedua adalah mengenai urusan-urusan kita sendiri. Ya, kalau tadi terhadap Allah ada 3 kedamaian hati kita, sebenarnya doa Bapa kami juga ada tiga, tiga untuk hal-hal dari diri kita. Yang Amin. pertama adalah berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya, ini adalah keperluan kita sehari-hari, ya kan? Yang kedua, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni Amin. kami ini berdasarkan supaya hati nurani kita terhadap Allah, terhadap orang-orang di sekitar kita menjadi murni, polos ya, tidak ada sekatan lagi dengan Allah. Kemudian Amin. kita bisa belajar dalam kehidupan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kemudian Amin. yang ketiga terhadap diri kita, kita tahu bahwa si musuh ini ingin merebut waktu-waktu kita, ingin menjatuhkan kita dan sebagainya. Maka dari itu Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami itu ada jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskan kami dari yang jahat, kemudian jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ya kan? Jadi ini adalah doa supaya Tuhan menjaga melindungi kita dari si musuh. Nah, ini bagian yang kedua ya untuk diri kita, urusan-urusan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita boleh setelah berdoa demikian, kita boleh menyatakan puji-pujian kita kepada Allah. Ya, jadi ini tiga lagi ya, apa namanya di doa Bapa kami yang terakhir ini apa? Karena hanya Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya begitu ya. Jadi demikian ya, kita memuji uh, hanya Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 hal itu ya, puji-pujian kita kepada Allah. Jadi urutannya demikian ya. Jadi Tuhan meneladani dengan memberikan contoh itu, ya ini boleh Amin. menjadi pegangan kita ketika kita berdoa bagi Allah gitu ya. Amin. Oke, baik kok. Eh, ada beberapa pertanyaan lagi ya kan. Ini bukan maksud saya untuk ingin mengetahui privasi dari Ko Irfan, tapi saya penasaran aja gitu kan. Mungkin ada beberapa pengalaman yang membuat Ko Irfan itu berkesan gitu kan. Doa-doa yang dijawab sama Tuhan. Tapi mungkin juga ada doa yang nggak dijawab sama Tuhan gitu kok. Nah mungkin Ko Irfan boleh share ke kami gitu kan, pengalaman doa apa yang bisa share ke kami yang tidak mengganggu privasi Ko Irfan, tapi yang boleh kita tuh berkesan gitu kan. Bagaimana tuh seorang Ko Irfan itu menjadi pendoa tuh yang dijawab sama Tuhan. Itu gimana kok? Bisa diceritakan nggak kok? Oke, Amin. waduh. Ini sebenarnya banyak ya, banyak pengalaman doa Banyak. yang dijawab ya. Uh, Berarti sering berdoa. Amin. ya apa Amin. namanya ya seperti saudara-saudari ketahui kan saya melayani Tuhan ya kan. Jadi Amin. apa namanya di dalam saya melayani Tuhan ini tentu apa namanya saya khawatir apa bagaimana pemasukan uang yang saya miliki ya kan. Kan gaji kalau misalkan orang kerja pasti ya tiap bulan dapat sekian. Nah kalau kita yang melayani Tuhan kan kita tidak tahu nih dapat berapa dan sebagainya ya kan. Jadi Iya kok benar. waktu saya mau menikah, waktu saya mau Amin. punya anak, biaya lahiran dan sebagainya, waktu saya mau bayar uang sekolah anak saya dan sebagainya. Jadi situasi-situasi yang memerlukan banyak sekali uang khususnya. Nah, Tuhan bisa bekerja melalui doa itu. Ya. Entah kapan, Amin. di waktu yang tepat ya Tuhan bisa, entah kenapa Tuhan atur ya, ada saudara, saudari, kasih persembahan tepat seperti yang saya butuhkan. Ya, jadi
Contohnya, wah saya butuh uang apa namanya untuk sekolah anak saya misalkan ya, 6 Amin. juta. Eh, tiba-tiba ada persembahan percis nilainya sedemikian. Nah, ini salah Puji satu Tuhan. pengalaman saya, ya kan. Kemudian apa namanya? Ada juga doa yang kadang-kadang tidak masuk akal, tapi akhirnya menguatkan iman saya di hadapan Tuhan ya. Jadi waktu itu saya pernah melayani seorang muda, kemudian dia dengan polosnya ya, dia ini waktu itu sudah bekerja, kemudian singkat cerita waktu saya sedang bersekutu dengan Tuhan pagi hari, dia juga bangun, dia mau siap-siap. Waktu itu hujan, waktu itu hujannya Amin. rintik-rintik begitu ya. Dia berkata, Pak Koko sudah nikmati Tuhan pagi ini. Ya sudah, tolong doakan saya kok. Saya mau pergi kerja, ini hujan, tolong Koko doa supaya berhenti. Jadi waktu itu, waktu saya gembalakan dia, dia ini baru beroleh selamat gitu ya. Wah, Amin. saya pikir-pikir, kok doa minta berhenti ya dan sebagainya. Kemudian saya nggak berkata apa, saya nggak menolak dia. Saya berkata, ya udah, mari kita berdoa. Ya. Jadi saya dengan sederhana berdoa dengan iman. Kemudian saya berdoa, setelah saya berdoa, dia kembali mandi, dia beres-beres dan sebagainya. Jadi ketika dia Amin. mandi, setelah kita selesai berdoa, dia keluar dari kamar mandi itu, hujannya bukannya tambah berhenti, tapi tambah deras. Wah, dia naik ke Aduh. atas itu ya, dengan muka yang sedih ya. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, Tuhan, apakah kau mau menyedihkan dia, begitu ya kan, dan sebagainya. Tapi ya saya tetap kuat, ya jadilah kehendakmu Tuhan ya. Semoga ketika dia nggak mendapatkan jawaban ini, dia tidak tersandung dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kau benar-benar adalah Allah, kau baik hati terhadap dia, kau mau mengabulkannya, silakan Tuhan. Gitu ya. Kemudian ya dalam doa itu, ya puji Tuhan, ketika dia turun ya, jadi selesai naik ke atas, dia ganti baju dan sebagainya, dia turun, entah kenapa hujan itu berhenti. Dan dia Puji langsung Tuhan. lihat saya kasih jempol gitu ya. Oh, saya berkata ya terima kasih Tuhan. Ini bukan karena Luar saya biasa. hebat, tapi Tuhan memang mengenal keperluan anak ini ya. Sehingga Ya dia kan. bisa mengalami Tuhan demikian. Jadi ya banyak sekali. Ya yang pasti seperti Efesus pasal 3 ayat 20 ya. Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kadang-kadang Amin. apa namanya? Saya minta sama Tuhan ya, apa namanya? Misalkan sama ya seperti tadi saya katakan, apa anak Amin. saya butuh uang sekian sekian juta. Ketika berdoa kita minta Tuhan kasih uang sedemikian ya. Tapi ternyata jalan Tuhan lain. Ya, jalan Tuhan, Tuhan atur situasi ya kan. Akhirnya anak saya dari keputusan sekolah berkata, wah uang untuk anak kamu didiskon 50%. Pas uang saya memang Wah, sedemikian gitu kan. Jadi saya minta yes. sekian, tapi Tuhan nggak jawab itu. Tuhan melampaui. Tuhan akhirnya kasih diskon, demikian demikian. Jadi banyak hal yang Amin. kadang-kadang di luar kita, tapi Tuhan bisa kabulkan demikian. Jadi yang perlu kita pegang adalah Allah itu tahu lebih banyak dan Dia akan bekerja lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, supaya nyata kuasanya Amin. itu bisa bekerja di dalam kita. Gitu ya. Jadi terus pastikan Anda berdoa, Tuhan akan menjawab kita dengan tepat, dengan baik, kadang-kadang bahkan melampaui apa yang kita doakan. Ya, demikian. Amin. Tuhan. Puji Tuhan kok. Amin. Puji Tuhan kita sudah mengerti bahwa doa itu bukanlah untuk kita sendiri tapi untuk kehendak Allah. Juga doa itu harus kita bersatu dengan firman Tuhan melewati membaca firman Tuhan. Nah, mungkin Ko Irfan boleh simpulkan secara sederhana tentang topik kita malam hari ini dan juga mungkin Ko Irfan boleh kasih kita tips supaya doa-doa kita itu adalah doa yang menjadi doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan kok. Oke, baik. Jadi saudara-saudari sekalian, ya kiranya kita punya Amin. doa, kita berdoa sebagai orang Kristen. Ya, hal pertama kita perlu sadar, kita berdoa, ya kita mau ada jawaban doa, ya kan? Kita perlu berdoa
supaya kita mengalami Allah kita yang hidup, yang mengabulkan doa kita. Nah, doa yang Amin. paling tepat adalah doa yang seturut dengan firman Tuhan, doa di Amin. dalam roh, dan di dalam kebenaran. Jadi, doa yang makna doa itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita mau Amin. menghirup Allah, dan kita mau bekerja sama dengan diri Allah. Maka dari itu, untuk komunikasi kita dengan Tuhan, kita perlu pastikan tidak ada sekatan antara kita dengan Tuhan kita. Jadi kita boleh Amin. punya kehidupan yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ada dosa di atas diri kita sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Kemudian janganlah salah berdoa. Jangan memaksakan doa berdasarkan kepentingan Anda sendiri. Paling baik adalah Anda seturut dengan firman Tuhan, juga seturut dengan Amin. kehendak Allah. Maka dari itu ya perlu juga supaya Anda mengenal kehendak Allah, Anda punya doa yang tepat, menjadi manusia pendoa, Anda perlu punya kehidupan yang rohani di hadapan Tuhan, banyaklah baca Amin. firman Tuhan, ya sehingga Anda makin mengenal kehendak Allah. Ya semoga kalian semua bisa mengalami doa dijawab, bahkan jawabannya itu melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, Amin. demikian. Amin. Puji Tuhan. Baik, Ko Irfan, terima kasih. Mungkin Ko Irfan boleh pimpin doa supaya boleh melakukan kita semuanya. Amin. Baik, Puji Tuhan. mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Amin. Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah Amin. kami yang hadir melalui IG Live ini Tuhan. Tuhan, kami Amin. mau menjadi orang Kristen yang pandai berdoa, yang Amin. berdoa turut dengan kehendak-Mu, yang berdoa dengan tepat. Tuhan, terus ajar kami bagaimana kami berdoa. Jangan biarkan Amin. kami menjadi orang yang salah berdoa. Jangan biarkan kami sebagai orang Kristen tidak pernah berdoa dan memperoleh jawaban doa. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Terus latih kami jadi manusia-manusia pendoamu. Tuhan, terus Amin. ajar kami bagaimana kami berdoa. Kami mau Amin. seperti yang Kau ajarkan. Kami bisa berdoa untuk hal-hal yang berasal daripada Allah, hal-hal mengenai Allah. Kami bisa berdoa untuk diri kami sendiri, dan kami penuh dengan juga di dalam doa kami ada puji-pujian terhadap Engkau. Rahmati kami semua yang Amin. ada di sini Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kau dapatkan hari-hari kami. Kami mau jadi pendoa-pendoa-Mu hari ini. Kami mau kerajaan-Mu bisa nyata, bisa datang melalui doa kami. Di dalam nama-Mu Amin. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Sobat Kevas yang sudah bergabung di Kevas Live malam hari ini. Semoga hari-hari kita ke depan penuh dengan penghidupan yang berdoa, yaitu berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan, dan doa-doa kita itu adalah doa yang bisa dijawab Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ko Irfan sudah menemani kita malam hari ini, sudah sharing kepada Ayo, kita. Tuhan memberkati Ko Irfan. ya Amin. sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Ya. Amen. Dadah Sobat Kevas. Uh, Ya, dan juga nantikan webinar Kevas tanggal 31 ya. Ya, jadi ada pengumuman tambahan di sini. Jadi webinar Kevas itu ada di Surabaya, webinar Kevas Surabaya ada di tanggal 31 Oktober. Jangan lupa ya bergabung di webinar itu. Oke, amin. Oke, terima kasih Irfan dan sobat Kevas baik. semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin.